Halo semuanya, balik lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan video ini mungkin akan sedikit berbeda sama video gue kebanyakan. Karena gue mau bawain sebuah isu yang cukup dekat sama kita semua, sama gue pribadi sih. Bahkan sangat dekat sama orang-orang di sekitar gue juga. Dan dampaknya itu benar-benar langsung, direct, dan langsung ke diri gue pribadi. BPOM menarik 5 jenis obat yang mengandung ethylene glycol di atas batas aman. Selama ini kita tidak boleh menggunakan atau ethylene glycol dan diethylene glycol itu bukan bahan yang boleh digunakan untuk konsumsi ya, seperti makanan ataupun obat seperti itu. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. Beberapa waktu lalu, gue itu lagi baca-baca dan lihat-lihat berita. Terus nggak sengaja ada sebuah berita masuk di mana ada produk obat batuk yang bikin 70 anak di Afrika itu meninggal dunia karena obat batuk. Nah, berita ini tuh datang dari sebuah kota kecil di Gambia, Afrika Barat. Salah satu produsen obat batuk asal India, yaitu Maiden Pharmaceuticals, itu bisa dibilang jadi tersangka, di mana mereka menggunakan bahan-bahan yang harusnya nggak ada di obat batuk, dan itu dimasukin ke obat batuk mereka. Dan memang melanggar standar dari WHO. Di mana terdapat sirup yang dikonfirmasi bahwa terdapat kandungan diethylene glycol dan ethylene glycol, yang kadarnya itu nggak bisa diterima sama kontaminan. Padahal India itu dikenal memasok 45% obat generik di kawasan Afrika. Jadi harusnya udah terpercaya banget dan masif banget di Afrika. Oke, jadi kita ada update sedikit nih dari video ini. Bahwa si Maiden ini akhirnya lagi seeking to reopen factory-nya dia. Jadi memang kan kemarin udah ditutup sama WHO karena ada kandungan-kandungan yang memang sudah over the level aja. Dan sekarang mereka lagi nyari usaha untuk bisa ngebuka balik pabrik pembuatan obat tersebut. Tapi sih sebenarnya nggak ada hubungannya sama pembahasan yang bakal gue bahas setelah breaking news ini sih sebenarnya. Jadi kita lanjut aja untuk ngebahas videonya. Nah, sebelum lebih jauh, gue mau ngasih konteks singkat aja. Apa yang bisa gue temuin kaitannya sama EG atau ethylene glycol dan DEG atau diethylene glycol. Dua zat ini tuh punya kegunaan yang kurang lebih tuh sama, yaitu sebagai sebuah antifreeze atau anti beku di mana EG itu sering dipakai buat di radiator kendaraan. Dan DEG itu juga sama, dan juga dipakai di beberapa produk lain seperti cairan lem, pelumas, dan produk komersil lainnya. Nah, isu ini kemudian tuh masuk juga ke Indonesia, di mana BPOM itu merilis beberapa obat di Indonesia di mana mengandung hal yang sama kayak di Afrika, dan dinyatakan punya kandungan EG yang melebihi ambang batas aman. Selain obat batuk tersebut, vape dan rokok elektrik atau lebih tepatnya liquid vape itu juga jadi salah satu sorotan karena mereka menggunakan polyethylene glycol yang diketahui rawan tercemar EG ataupun DEG tadi. Nah, gue sendiri yang emang vapers banget nih ya, adalah rasa panik karena memang kan gue tiap hari ini gue isep gitu mengasapi bumi. Nah, akhirnya gue berusaha untuk coba cari informasi lebih dan lebih banyak lagi. Dan gue rasa hal ini jadi lebih menarik karena ternyata di balik layarnya ini bukan cuma masalah kesehatan doang yang bakalan gue bahas. Biasanya setiap raw material yang kita terima, kita tuh akan uji dulu. Oke. Gitu ya, kita akan minta COA-nya dulu, Certificate of Analysis-nya dulu. Jadi, apakah kemudian mengandung bahan-bahan yang kita anggap berbahaya atau tidak. Gitu ya. Nah, ada juga yang emang secara materialnya itu udah ada COA-nya sekalipun, tapi tetap kita uji di Indonesia. COA apa itu? Certificate of Analysis. Ya, jadi emang apa yang ada di dalamnya itu harus disertifikasi kan, harus ada keterangan dokumennya nih. Nah, jadi ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Labkesda gitu ya, ini raw materialnya gitu. Ini ngetes propylene glycol nih. Ya, gitu. Yang ini lagi yang ini yang glycerin ya? Yang glycerin gitu. Nah, ini kebetulan kan syarat ketentuannya ini ya, harus di bawah 0,10. Hasilnya justru tidak terdeteksi gitu. Jadi intinya hampir semua yang masuk ke sini, bukan hampir semua bahkan
itu pasti selalu ada ininya. Kalau ini adalah Nah, ketika gue coba tanya-tanya ke salah satu kawan gue yang juga memang berkecimpung di dunia vape dan cukup besar, atau lebih tepatnya adalah si Pak Eko HC yang memang punya MK, liquid-liquid yang mungkin lu pasti tahu banget kalau lu vapers. Nah, gue nemuin beberapa hal yang menarik dari isu ini. Pertama yang gue coba tanya adalah sebenarnya apaan yang jadi bahan dan juga validasinya untuk pembuatan sebuah liquid untuk bisa dikatakan aman. Di raw material tersebut ada sebuah sertifikat sebetulnya yang harus ada untuk setiap zat yang digunakan untuk memproduksi liquid tersebut. Sertifikat ini kemudian punya data-datanya yang terkandung di dalamnya, apakah bahan-bahan tersebut itu mengandung bahan yang dianggap berbahaya atau enggak. Dan kemudian hal ini diuji lagi nih sama MK ternyata secara mandiri dan individual. Untuk mereka punya proof tersendiri dan memastikan dari bahan-bahan tersebut apakah benar sudah sesuai dan juga emang nggak ada bahan yang berbahaya yang dimaksud, yang memang standarnya itu bisa dibilang global. Nah, hal ini gue rasa tuh jadi salah satu proof penting untuk isu ini. Dari study case yang gue ambil di tempat teman gue, kita bisa melihat bahwa mungkin ini adalah salah satu langkah yang bisa dibilang terlewat di Indonesia, yaitu adalah masalah regulasi dan standar untuk pembuatan liquid itu sendiri. Hal ini akhirnya gue rasa tuh jadi salah satu permasalahannya. Ditambah kalau kita ingat-ingat lagi soal pandemi, beberapa obat yang bersifat seperti sirup, bahkan termasuk hand sanitizer, itu kan punya pencair yang sama juga dan dengan demand yang tiba-tiba naik, bahkan tinggi banget pastinya di masa pandemi. Hal ini tentu aja bisa dianggap bisa jadi salah satu alternatif untuk anti-freeze tersebut. Padahal sebenarnya tuh enggak, apalagi memang kasusnya di sini digunakan dalam sebuah dosis yang nggak seharusnya atau tidak dalam batas aman untuk tubuh kita. Akhirnya karena nggak ada regulasi dan standar yang jelas, makanya muncullah hal tersebut ke permukaan dan juga isu di mana liquid vape ini mengandung bahan-bahan kayak EG dan DEG tadi, itu jadi menguak. Karena memang sesungguhnya memang kita sendiri aja itu nggak bisa tahu gitu, apa dan gimana caranya, dan raw material kayak gimana yang sesuai dan yang seharusnya digunakan dan juga aman untuk pembuatan sebuah liquid vape. Jadi kan kita semua jadi khawatir ya. Nah sekarang coba misalnya kita tuh sama-sama ngebayangin nih sebuah kondisi nih. Misalnya gua adalah sebuah produsen liquid dan lu juga seorang produsen liquid. Ini kita bikin sebuah produk yang sama, yaitu liquid buat orang pada untuk bisa nge-vape. Gua sama lu bisa punya sebuah standar yang berbeda untuk pembuatannya. Padahal ini adalah sebuah produk yang menurut gua pribadi dan based on research sederhana gua juga, ini adalah sebuah produk yang less harmful kalau kita bandingin sama yang namanya rokok tembakau, dan risetnya cukup banyak. Dan jadi salah satu memang pilihan para perokok untuk quit smoking. Dengan tidak adanya standar dan regulasi yang jelas untuk pembuatannya, akhirnya gue sama lu nih, yang sama-sama produsen liquid misalnya, itu akhirnya tuh jadi menerka-nerka dengan resource seadanya, dan juga tentunya dengan riset lab pribadi yang mungkin nggak semua produsen kayak MK bisa ngetes lab sendiri gitu ya. Ya akhirnya menentukan kira-kira tuh harus pakai metode apa yang paling benar untuk bikin sebuah liquid yang aman buat tubuh konsumen atau tubuh kita sendiri. Menurut gue ini kan jadi bahaya ya, kalau misalkan hal ini tuh ada dan terjadi di salah satu produsen yang mungkin berpikir korup dan pengen pakai bahan yang mungkin lebih murah gitu. Dan memang akhirnya ini menjadi membahayakan bagi banyak orang. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tuh di Indonesia, di mana jadi salah satu negara di SEA yang dikenal sangat vape friendly. Jadi tentunya juga secara market, ya ini besar banget. Apalagi kalau ngomongin negara Singapura aja, lu nggak boleh bawa vape. Dan di Indonesia lu bisa nge-vape di mana aja. Dan ini bahaya banget menurut gua kalau Indonesia nggak punya regulasi yang tepat untuk pembuatan liquid vape. Nah, akhirnya hal ini tuh jadi bermuara juga, di mana produk seperti vape ini nih yang kita pakai, akhirnya jadi punya citra yang negatif terus, karena memang nggak ada standarnya di Indonesia, jadi gampang banget dikasih rumor-rumor negatif gitu. Sebenarnya gue tuh bukannya lagi bikin campaign mari vaping bersama, memang karena tentunya pilihan terbaik dalam hidup adalah untuk tidak merokok sama sekali pastinya. Tapi vape ini kan tuh bisa jadi alternatif untuk para perokok, bahkan termasuk gua. Karena memang bisa dikatakan vape itu memang less harmful dibandingkan rokok. Ingat ya kata less harmful, ya, less harmful, bukan nggak harmful sama sekali. Dan truth ini yang besar ini di industri liquid ini, yang memang sekarang semakin besar, dan semakin besar, inilah yang gua rasa jadi ranah yang cukup abu-abu. Pertama, tanpa adanya regulasi ataupun metode uji yang secara publik terbuka, terlepas apakah itu ada atau enggak, hal ini yang bisa dibilang di-abuse, karena nyambung jadi ke industri farmasi juga dengan isu EG dan DEG ini. Vape akan terus dinilai setara sama rokok, jadi sama-sama bisa bikin lo sakit gitu. Dan cita tersebut yang gue rasa dibangun terus sama entah pihak siapa.
Karena kalau pemerintah nih misalkan menggaungkan gitu ataupun declare bahwa liquid dan vape ini adalah sebuah perangkat yang safer, less harmful untuk kalian para perokok misalnya. Hal ini mungkin sama aja sama kayak misalnya kondom gitu ya, dimana lu bisa dapat dengan harga yang lebih murah dan lebih mudah dan aksesibel di mana-mana. Lu mungkin bahkan bisa menemukan liquid baru gitu misalnya di Indomaret gitu misalkan. Dan hal tersebut end up-nya dampak ke masyarakat. Seberapa banyak orang yang lebih sehat misalkan dan gak terdampak sama dampak rokok yang lebih berbahaya daripada vaping. Berapa banyak orang yang mati karena serangan jantung dan karena rokok setiap tahunnya. Itu tuh banyak banget. Nah kalau misalnya kayak gitu, ada konspirasi yang tercatat gitu jadinya di kepala lu. Kalau misalnya lebih sedikit orang sakit karena penyakit jantung dan penyakit-penyakit kanker, gitu yang gede-gede gitu ya. Akhirnya siapa yang kehilangan duit? Atau kehilangan marketnya? Nah, konspirasinya tentunya adalah industri farmasi yang kehilangan market mereka. Ya kan orang-orang udah pada lebih sehat gitu anggapannya kan. Jadi karena memang pakai vape yang lebih less harmful, jadi lebih jarang sakit ketimbang pakai rokok, dan akhirnya mereka lebih sehat dan demand terhadap obat-obatan akhirnya jadi berkurang. Nah, inilah yang mungkin jadi konspirasi gitu bagi kita semua. Kenapa akhirnya pemerintah tuh nggak declare bahwa bikin sebuah penelitian khusus untuk vape dan liquidnya supaya bisa dideklar bahwa memang ini beneran lebih aman atau tidak. Itu yang kita butuhkan kan gitu. Dan yang kedua, hal ini itu masih mau masuk ke ranah cukai dan tentunya uangnya itu jadi lebih besar di sana. Kalau misalkan hal ini akhirnya secara terus-menerus dengan rumor dan isu yang juga surrounding di udara, apalagi terakhir soal penggunaan EG dan DEG di vape gitu ya anggapannya mau ditahan movementnya gitu untuk terus bahwa produk ini akan dikenai cukai karena memang tidak aman dan satu proposisi dengan rokok gitu. Di satu sisi gue juga mengerti sudut pandangnya bahwa ini adalah sebuah produk yang peredarannya perlu diawasi dan konsumsinya perlu dikendalikan. Makanya kayak rokok, cerutu, vape, liquid gitu-gitu semua ya kena cukai karena memang harus dilindungi lah konsumennya. Tapi gue rasa truth-nya ini yang nggak pernah jadi sesuatu yang clear pandangannya. Mungkin tidak dalam waktu yang dekat. Dan rumornya juga kan makanya jadi surround terus gitu, menggaung terus. Tapi gue rasa dengan regulasi yang jelas dan publik juga diatur seperti beberapa negara dengan aturan di mana vaping ini bahkan harus pakai resep dokter untuk membantu perokok transisi dan punya regulasi yang jelas untuk komposisi yang dipakai. Menurut gue ini yang bakal bikin kita tuh semakin nyaman kalau misalnya kita mau nge-vape. Tentuin dulu deh objektif bersamanya menurut gue dari pemerintah. Kita pengen punya masyarakat yang sehat atau tidak? Tentuin dulu itu gitu ya. Apakah kemudian kita pengen jadi negara yang emang punya priority di kesehatan? Itu satu. Kalau emang punya gitu, bikin policy yang emang ternyata barang-barang atau bahan-bahan yang emang akan dikonsumsi oleh publik gitu ya. Emang bener-bener bisa membantu mengurangi resiko kesehatan, diuji aja, diteliti sehingga sampai akhirnya ternyata emang ini bener-bener bisa membantu gitu. Dan menurut gua objektif pemerintah tuh udah mulai harus ke arah sana gitu. Jadi bikin masyarakat yang sehat ya harus, karena ada angkanya yang jelas, 220.000 lebih orang meninggal akibat rokok gitu kan ya. Berarti kan ini harus ditanggulangi masalah ini gitu. Dan lakukan aja penelitiannya, lakukan aja kemudian standarnya. Supaya apa? Kami produsen ngikutin kok pasti. Orang kita pengen bantu orang kok. Betul. Masa kita kemudian begitu keluar standarnya nggak pengen ngikutin? Ya pasti kita harus ikut juga. Mau nggak mau kita ikut gitu. Bikin aja standarnya yang jelas, clear. Dan buat gue juga dari sudut pandang sebagai konsumen, akhirnya tuh jadi punya kekhawatiran sendiri kan sebenarnya saat ini untuk memilih liquid. Dan kemungkinan gue pakai yang emang pasti-pasti aja gitu ya, mungkin kayak dari teman gue misalnya dari MK, karena memang ya gue tahu ada pabriknya dan udah diuji klinis juga, gue udah ngobrol, ada sertifikatnya, semuanya udah ada, prosesnya kayak gimana, yang udah machinery semua juga gitu ya. Jadi gue udah tahu bahwa liquid-liquid MK harusnya udah aman. Dan ya tentunya kalau liquid-liquid yang lain, gue belum pernah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Tapi mungkin nanti gue bisa mampir-mampir kali ke tempat lain. Intinya ya, buat gue tanpa adanya garis standar yang jelas untuk urusan liquid vape ini, sayang dan amat disayangkan bahwa goal dari liquid ini yang harusnya lebih buat orang tuh jadi healthier, bahkan beberapa perusahaan rokok besar pun juga akhirnya mulai transisi dan punya produk e-cigarettes mereka di Indonesia, kayak Philip Morris misalnya. Dan dari studi case ini kita bisa belajar bahwa kita tuh masih belum punya standar dan kepastian buat kita nih dari para perokok yang sedang berusaha transisi dan punya goal di mana konsumsi kita terhadap nikotin ini bisa jadi less harmful. Karena kalau kita lihat Philip Morris dan segala macam udah mulai bikin, berarti harusnya saingan dari liquid vape ini atau vape industry bukanlah para pabrik rokok, tapi justru adalah orang-orang yang tadi sempat kita sebutkan sebagai konspirasi. Aku tidak menuduh karena aku bukan siapa-siapa, tapi ini logik doang gitu.
Dan intinya gue mau nanya ke lu semua, menurut lu perlu nggak sih standarisasi mutu dalam hal liquid vape di Indonesia? Karena ini hal yang sekarang kita udah temuin di mana-mana, khusus di Indonesia, semua tuh pada nge-vape. Dan bahkan lu bisa lihat vape-vape kecil gitu ya, yang model-modelnya segini-segini, itu udah bisa dibeli di Indomaret dan kawan-kawan. Semakin sering kita pakai, teman-teman kita masih banyak yang pakai gitu ya, dan banyak banget yang berhenti ngerokok karena vape juga. Nah, menurut lo apakah standarisasi mutunya penting? Dan apakah memang lo benar-benar butuh bukti bahwa ini betul-betul less harmful dibandingkan rokok? Komen di bawah. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.